Annyeonghaseyo, selamat datang. Kita mau masak steak. Berpengaruh apa sih riset itu sampai ke Jepang tuh ke bisnis ini? Ngaruh banget. Cuman ada 4 hal yang menurut gua menentukan dining experience itu oke apa nggak. Tapi kalau keluarga dari kecil memang hobi di kuliner atau punya usaha kuliner juga? Nggak ada juga, Bang. Berarti Emang pengen nyoba aja. Maksudnya, dulu bokap gue furniture kayu jati, Jeparaan. Ya. Nyokap gue pegawai bank. Dari pertama kali kerja sampai akhirnya dia pensiun, dia kerja di bank yang sama. Bahkan nggak pernah pindah. Oh ya. Jadi kayak background keluarga, kalau dari kayak orang tua gitu-gitu malah nggak ada yang kuliner sebenarnya. Kalau misalkan ngomongin soal kayak nyokap gue yang emang jadi pegawai bank dari pertama sampai di pensiun, dia ngelihat sesuatu seperti ini kan sebagai sebuah ketidakpastian ya. Gue tidak menyalahkan sih. Maksudnya, gue dulu jadi penyiar radio, talent VO, voice over untuk ngisi suara iklan. Terus gue jadi anak band. Terus gue punya restoran. Itu semuanya tuh nggak pasti. Maksudnya gue mencoba meyakinkan diri untuk terjunnya ke sana, no matter what they say, tapi gue harus buktiin gitu loh. Gue pernah kerja kayak semacam di I.O. gitu loh, lu kan di I.O. kan? Yeah. Nah, gue pernah kerja kayak di I.O. gitu, ngurusin event-event. Nah, gue kayak kerjanya 9 to 5, kalau lagi nggak ada event, gue di kantor. Bosen gila sih. Kenapa akhirnya kan udah punya Lawless, sekarang mulai invest kayak buka-buka resto baru, Mas? Biasanya kan orang sebagai orang bisnis mikirnya bercabang tuh, lebih baik gue buka Lawless 2, Lawless 3, sampai Lawless 200 gitu. Kenapa lo akhirnya memilih invest ke abang-abang chef ganteng ini gitu? Kayaknya kalau misalkan kita visinya adalah emang pengen bikin Lawless yang setiap 2 kilo ada satu gitu ya. 2 kilo ada satu. Kompetitor kita yang udah lebih gede-gede, mungkin iya emang baiknya emang konsentrasi di satu brand gitu. Cuman di satu sisi kita juga pengennya quality control terjaga, masih kerasa seperti ini kayak restoran atau brand yang artisan, yang craft gitu. Misalkan kita mau bikin restoran, pasti biasanya kan kita nyari yang keahliannya beda sama yang kita punya. Iya. Misalkan lo adalah seorang ilustrator, lo mau bikin toko baju, lo ilustrator, lo bisa gambar, lo bisa desain. Ngapain gue nyari partner yang dia ilustrator juga? Lo nyari yang misalkan pinter jualan lah, atau bisa accounting lah gitu kan. Setelah lo ketemu orangnya, tapi kan lo akan ngobrol juga sama dia, nih anjir nih gue cocok apa nggak sama dia? Kalau misalkan enggak, walaupun dia speknya spek lu, mungkin ada mundurnya juga tuh dikit tuh. Kayak apa gue Apalagi cari orang sama lain temennya, ya. Bang, ya. Kalau temen kan biasanya justru malah berangkat dari nyamannya dulu tuh, baru ntar speknya belakangan. Tapi Bang Sam ini hobinya banyak sebenarnya ya. Dari musik, masak, sepeda. Apalagi dia Bang yang nggak kita tahu nih? Sebenarnya kan kalau lo ngelihat misalkan sosial media gue, sebenarnya itu kayak gue tuh lebih posting apa yang emang gue lakukan. Gue tuh bukan konten kreator. Kalaupun ada, misalkan lo sempat perhatiin, gue punya waktu itu sama adek gue Rio, kita punya suara sokap yang tebak-tebakan iklan. Itu kan cuma sesekali aja iseng. Apa yang udah lo lihat di sosmed sih, ya itu yang emang gue kerjain sehari-hari sih. Lo tadi buat bisnis banyak, lo juga ngerjain band lo juga. Ada nggak signature move yang kemudian lo benar-benar buat gitu, yang emang semi banget nih? Kalau selama ini sih mungkin influence musiknya mungkin. Si restoran yang gue baru buka ada namanya Koinoyokan. Itu namanya gue ambil dari judul salah satu album Deftones. Bang, kalau boleh tahu, kalau buat bisnis nih katanya kan, ini mungkin gua lah katakanlah mau buat bisnis baru nih, nggak punya modal. Bisa atau enggak sih? Bisa, temenan sama Mas Emi. Nah, kalian kok Fahri? Aulia, Bang. Langsung gitu ya. Kenalin kok Fahri, Bang. Pokoknya 2 tahun 100 outlet ya. 2 tahun 100 outlet. Wah, berat sih. 3 tahun kita IPO. Kalau nggak punya modal, bisa start small sih. Maksudnya, Bener. ya Benizuru juga hitungannya start small lah bisa dibilang. Ini kan nggak terlalu besar. Seat kita berapa? 18. 18 bahkan. Manageable gitu, maksudnya kayak dari modal yang kita keluarin sama targetnya, terus proyeksinya segala macam, asal hit aja. Kadang orang tuh cuma ngeliat hasil akhirnya doang, kagak lihat prosesnya. Kan pertanyaannya kayak siap nggak lu dulu pas mulai gitu, kayak Mas Emi ditolak sama 2 chef. Kalau lihat hasil akhirnya sekarang udah jadi kan, wah kalau Lawless mah semuanya pasti mau ya. Waktu mulai enggak. Jadi ya prosesnya aja sih dijalanin. Lo kasih tahu gua, nih gua mau mulai karir nih, early career lah. Lo awalnya gimana ngebuat sesuatu sampai buat bisnis F&B dan sebagainya nih.
kasih tahu gua baru mau mulai nih sebagai anak Apalagi kecil kemarin aku kan sore lah. bukan Ya saran gue sih mendingan nggak usah ya. Nggak mau pesaing apa gimana nih bang katanya bang? Ntar jadi banyak saingan ya. Ya bang. Mulai dulu sih itu salah satu yang penting sih. Maksudnya tapi sebelum lu mulai pastiin kalau misalnya lu paham gitu lo sama apa yang mau lu rencana lu mau kerjain gitu. Belajar dulu. Lu mungkin bisa coba kerja dulu sama orang mungkin. Misalkan lu tertarik di F&B misalnya. Lu coba kerja di grup gede dulu, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Lu kan masih muda. Setelah lu kerja di sana, lu udah belajar 2-3 tahun, baru lu coba mungkin bikin sendiri. Bisa nggak bikinnya gitu kan? Maksudnya apakah ilmu yang udah lu timba di sana berguna? Sampai cerita orang tua lu bukan bisnis gitu ya. Apa yang kemudian ngebuat mereka yakin dan lu bisa ngeyakinin juga kan? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Setelah udah gue cuek, gue jalanin segala macam, terus akhirnya udah kejadian, ya udah baru yang oh ya udah deh nih ternyata kayaknya emang doyannya di sini, mungkin jodohnya di sini, rezekinya di sini, ya udah akhirnya ya disupport gitu. Nyokap gue tuh belum pernah ngeliat gue manggung live. Belum pernah ngeliat gue manggung live. Dia ngeliat di YouTube udah sering, jadi dia tahu band gue kayak apa, dia tahu video klip gue apa. Setiap kali gue misalkan bikin video klip baru, gue kirim ke dia linknya. Menikmati. Cuman dia nggak pernah ada yang mau nonton dong gitu, nggak pernah. Mungkin dia ngerasa kayak mungkin kurang doyan sama musiknya kali atau gimana. Tapi makasih banyak ya buat signature kali ya. Kalau nggak ada kesempatan gini nggak mungkin makan daging. Oh, yes. Ya Allah, bos. Daging makan soalnya lebaran doang gitu. Gue udah sebulan lagi nih. 2 kali setahun. Nggak mungkin kita Mas Emi belajar, gua parah. Jangan belajar mulu, main kali sesekali. Boleh kali. Abis ini gelar kali, login. Gelar. P login. Iya.